Salam buat warga GBKP dimanapun berada. Kembali lagi bertemu dengan kami, Pendeta Sinar Haganta Barus juga Nora, Aku Pendeta Novi Kapinem. dalam sermon perpulungan jabu-jabu kita minggu ini. Dan teman-teman yang baru kali ini bergabung dengan channel sermon ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini berkembang dan bagikan ke teman-teman kita yang belum mengetahui agar semakin banyak orang yang diberkati dengan kehadiran sermon ini. Sebagaimana biasa, kita akan membacakan dari bahan Nats PJJ kita. Oke, untuk bahan tanggal 10 sampai 16 Agustus dengan tema di Batang Kelini Bangsana, dibuat dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 10, kebacakan dari sini. Begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah, Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, jadi tentu sebagaimana dengan topik kita ya, ini berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dan bahan kita ini Mazmur 85 ini ditulis sesaat setelah kepulangan, artinya tak lama setelah kepulangan orang-orang Israel dari pembuangan. Jadi itulah konteks bahan kita. Jadi mereka pulang dari pembuangan di Babel dan tidak hanya pulang, Kores juga memerintahkan untuk pembangunan tembok. Jadi berkat melimpah ya, selain mereka diizinkan untuk pulang, pemimpin Babel juga mendukung pembangunan kembali tembok. Diperbaiki Ya, ya. diperbaiki. Itu zaman Nehemia. Dan kita ketahui bagi orang Israel tembok itu penting. Iya. Karena sampai hari ini juga kan orang-orang Israel atau peziarah-peziarah yang ke Israel itu kan meratap di tembok itu. Jadi diperintahkan kembali itu dibangun. Jadi pulang itu sebuah anugerah yang luar biasa dan mereka sangat mensyukuri pulangnya mereka dari pembuangan, sama seperti kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia, kira-kira begitu. Jadi agak berbeda sedikit ya, karena bagi orang Israel itu kampung halaman mereka itu tidak hanya tanah air atau kampung halaman, tapi itu menjadi pusat iman mereka. Karena disitulah bait Allah. Jadi mereka orang Israel ini kan agama keluarga. Agama keluarga. Jadi mereka selalu jauh lebih nyaman berada di tengah-tengah bangsanya. Selalu lebih nyaman berada di antara bait Allah. Jadi jangan heran kalau sampai detik ini kerinduan itu masih menjadi mesin utama perjuangan mereka. Kan sampai detik ini mereka belum sampai ke bait Allah itu kan. Karena bait Allah itu sendiri secara zaman ini tidak dikuasai oleh mereka. Itu secara pemerintahan dikuasai oleh Palestina. Tempat bait suci itu sendiri ya, kota tua itu yang sekarang sudah didirikan Masjid Al-Aqsa di sana. Dan mereka hanya diizinkan sampai ke tembok ratapan itu saja. Tidak bisa naik ke atas.
Bahkan kita para peziarah saja kalau mau ke Masjid Al-Aqsa itu kan bahkan atribut-atribut agama nggak boleh dibawa ke dalam karena Alkitab juga kita harus tinggalkan di gerbang. Jadi memang itu khusus miliknya Palestina. Palestina ya. Dan kepulangan mereka dari tanah Babylon ini pulang ke negeri mereka sendiri sama dengan kembali ke rumah mereka. Dan itu kegembiraan yang paling tinggi yang dirasakan oleh umat Israel. Nanti kita akan bahas apakah kemerdekaan itu bagi Indonesia kegembiraan yang paling tinggi. Jangan-jangan seperti Soekarno bilang kan, selalu lebih mudah berjuang melawan bangsa lain dibanding berjuang melawan bangsa sendiri. Jangan-jangan setelah kita merdeka dari bangsa lain, kita justru saling menindas di negeri kita sendiri kan. Dulu ditindas bangsa lain, sekarang ditindas bangsa sendiri. Iya. Dan inilah kisah ini. Jadi mereka waktu pulang, mereka bernyanyi tentang kebaikan Tuhan bagi Israel di masa lalu. Itu yang bisa kita baca pada ayat 1 sampai 3. Dalam bahasa Indonesia kan dituliskan, Tuhan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu, Engkau telah memulihkan keadaan Yakub yang ditawan. Jadi itu semacam simbol kan, karena Yakub itu sendiri Israel kan. Jadi Israel yang ditawan itu sekarang sudah dibebaskan. Dan itu kegembiraan mereka. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, Engkau telah menutupi segala dosa mereka, Engkau telah menjauhkan segala murkamu, Engkau telah menjauhkan diri dari kegeraman murkamu. Jadi izin dari Kores untuk mereka pulang itu, mereka tanggapi itu sebagai berkat dari Allah. Artinya pengampunan dari Allah. Sehingga mereka sangat bersuka cita. Sayangnya kalau kita mendingan ke Indonesia ini kan menjelang 17 Agustus ya, tidak seperti ya kita kan tinggal di Kabanjahe kan. Kalau Kabanjahe ini dari dulu itu 17 Agustus itu ramenya bukan main. Berbeda dengan kabupaten yang lain. Karena dekat rumah kita ini ada makam pahlawan kan. Hanya 2 makam pahlawan di Indonesia. Satu di Surabaya, satu di Kabanjahe ini. Yang lain taman makam pahlawan. Kalau hanya makam pahlawan 2. Berarti dekat-dekat sini peperangan itu dulu terjadi. Dan kalau di Kabanjahe dari dulu itu semua sudah gegap gempita lah menyambut 17 Agustus. Mulai tanggal 16-nya ya. Tapi tahun ini entah kenapa, bukan hanya di Kabanjahe, tapi hampir dimanapun di seluruh Indonesia, orang kurang menyambut 17 Agustus. Kenapa? Karena mereka merasa nggak merdeka. Karena mungkin himpitan ekonomi makin berat, orang melihat ketidakbenaran terus terjadi. Beribadah saja kita belum merdeka. Masa kita beribadah harus minta izin? Nah, makanya ada semacam lelucon belakangan ini kan, jangan sakit di rumah. Karena rumah kita nggak ada izin rumah sakit. Jadi jangan sakit di rumah, nggak ada izinnya. Nggak boleh ya. Nggak boleh dirawat di rumah. Nggak boleh dirawat di rumah karena izinnya belum keluar, gitu. Kan aneh begitu. Padahal kita tahu sendiri kan pembangunan penginapan-penginapan melati itu tempat-tempat yang tempat-tempat prostitusi itu nggak pernah minta izin kok, menjamur di mana-mana. Ya nggak ada yang demo juga. Nggak ada yang keberatan. Ini lagi. Dan nggak kan alasan orang menghentikan ibadah kita itu kan dengan alasan mengganggu, meresahkan gitu. Mengganggu masyarakat kita, meresahkan. Sejak kapan berdoa itu meresahkan? Yang meresahkan itu judi. Iya, justru tempat judi nggak ada yang grepek gitu. Nggak ada. Nggak ada yang demo rame-rame. Nggak ada. Nggak ada larangan tanpa izin itu. Jadi Indonesia ini sudah terbalik-balik. Ya. Itu pertanda kita belum merdeka. Jadi masih ada yang menjajah kita. Tidak dalam bentuk penjajahan militer, tapi penjajahan ideologi. Penjajahan
agama Iya. begitu. Jadi agama tertentu dipaksakan untuk menjajah kita, atau budaya bangsa tertentu dipaksakan untuk menjadi budaya kita. Jadi kita ini belum merdeka sebenarnya. Jadi kalau ini kan orang Israel kan kampung halamannya itulah rumahnya. Iya. Itu adatnya. Iya, disitulah adat budaya. Nah, itu adatnya, itu agamanya. Itulah keluarganya di situ semua. Jadi benar-benar kayak lagu siapa itu? Rindu rumah. Iya. Aku rindu pulang. Karena saat pulang itu ada rasa nyaman, ada rasa diterima. Iya. Ada rasa bebas kan gitu kan. Kita selalu kalau sudah agak lama di luar, kita pengen selalu pengen pulang ke rumah pulang. Orang Israel pun begitu ini kan. Sudah lama di luar, dia pengen pulang, rindu pulang. Setelah pulang, di sini dia merasa nyaman, bebas bertemu dengan Tuhannya. Inilah kebebasan. Nah, kembali ke Indonesia. Kalau ini HUT RI kita merasa nyaman nggak kembali ke situ sih. Makanya jangan-jangan kalau nggak nyaman lagi di rumah sendiri, makanya beberapa waktu yang lalu apa katanya itu pergi sebentar itu, keluar saja dulu. Oh ya, ada slogan kemarin, kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu. Berarti kan nggak nyaman lagi ya. Ya, artinya seperti anak-anak juga kan, kalau ada anak-anak tertentu di rumah nggak mendapat tempat, dia akan memilih keluar kan. Kan banyak juga berita-berita di Karonius itu yang sekarang banyak kan anak hilang. Kabur. Pasti nggak merasa rumahnya itu nggak seperti rumah lagi bagi dia, sehingga dia memilih pergi. Nah, kalau orang Israel ini setelah begitu lama di tanah pembuangan, lalu sekarang saatnya pulang, dia sangat bersyukur dan dia menganggap itu adalah pemberian Tuhan, gitu, pemberian Tuhan bagi dirinya. Dan dia merasa Yakub itu sudah dilepaskan dari ikatan. Seperti orang yang ditawan sudah lepas. Nah, sayangnya kita di negeri sendiri takut. Karena kalau kita beribadah terlalu kencang suaranya, kita takut. Ini negeri kita loh. Tapi kita takut di sini. Nah, ini kan agak aneh ya. Tapi ya apakah ada gunanya kita teriak-teriak? Nggak ada juga kan. Tapi setidaknya ya begitulah kondisi kita saat ini. Tapi ada yang bisa kita lakukan ini nih. Kayak yang dibilang sini, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya kah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun, katanya. Karena pemahaman bangsa Israel itu, mereka itu dibuang atas izin Allah karena mereka berdosa. Atau jangan-jangan ini juga kita sedang dibuang di negara sendiri, atau jangan-jangan kita perlu kembali ini bersujud kepada Allah lagi nih. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya, karena mau bagaimana lagi teriak-teriak juga nggak bisa ada gunanya. Yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen, kembali ke iman kita, kembali kepada Allah. Kita minta pengampunan dari Allah, kita mendoakan Indonesia supaya Allah lagi mau membalikkan semua keadaan. Jadi ada juga di bahan kita ini sekelompok orang yang mirip dengan kita dalam kasus ini. Karena tidak semuanya rupanya orang Israel itu pulang. Sebagian besar merasa senang pulang, tapi sebagian besar tidak. Sehingga akhirnya ada yang tinggal. Ada yang tinggal di Babylon karena beberapa alasan. Beberapa di antara mereka sudah sukses di sana. Artinya mereka secara ekonomi sudah punya kekayaan, sudah punya harta di Babylon. Sehingga waktu diajak untuk pulang ke Yerusalem, mereka menolak. Karena ada rasa takut mereka nanti di kampung halaman sendiri, mereka tidak diterima. Jadi mereka menetap di kampung orang. Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan kemerdekaan RI ini, jangan-jangan ya, banyak orang memilih nggak pulang ke sini. Karena di kampung orang jauh lebih baik. Sudah lebih nyaman, sudah enak hidupnya. Ada keraguan-keraguan mereka juga untuk pulang. Walaupun sebagian besar senang ketika mereka pulang. Kalau kita baca misalnya pada ayat
4-7. 4-7 itu agak berbeda dengan 1-3 tadi. Mhm. Kalau pada ayat 4-7 misalnya, balikkanlah kami ya Allah keselamatan kami dan hentikan murkamu terhadap kami. Akankah engkau murka terhadap kami selamanya? Mhm. Akankah engkau melampiaskan murkamu dengan segala generasi? Tunjukkanlah kasih setiamu kepada kami ya Yehova, dan berikanlah kami keselamatan darimu. Jadi walaupun mereka sudah pulang, tetap ada keraguan. Keraguan kalau kemerdekaan ini nggak akan bertahan lama. Jangan-jangan Allah marah kembali gitu. Jadi sama juga dengan beberapa orang yang memilih untuk tidak pulang ini. Mereka khawatir kalau mereka trauma dengan waktu mereka dibuang itu. Mhm. Jangan-jangan itu bisa terulang kembali. Nah itu juga bagi orang Indonesia yang beberapa yang kan ini ada perintah ini mendirikan bendera ini mulai dari tanggal 1. Satu. Tapi aku lihat ini nggak semua kok mendirikan bendera. Semacam ada rasa berat untuk mendirikannya. Karena mereka merasa anak tiri di kampung sendiri. Iya. Mereka merasa dinomor dua kan. Apalagi ada berita begini. Negara itu mengirim beras itu 20.000 ton itu ke Palestina. Beras 20.000 ton dikirim. Sementara kita tahu teman-teman kita di Papua itu banyak yang kelaparan. Ya, gak usah dulu di Papua lah. Kita juga pernah di Medan juga kita ngelihat mereka ngais-ngais tempat sampah, ngambil tempat apa namanya itu bungkus nasi yang sisa itu mereka makan. Setiap kan kalau Lebaran itu kan banyak orang membagi-bagikan sembako kan. Kan pernah kita dengar berita itu banyak terhimpit dipijai orang ramai sampai meninggal hanya untuk 5 kg beras. Tambah 2 kg minyak dan Rakyat gula. Sendiri nih bilang. Ya, betapa 5 kg itu penting bagi mereka sehingga mereka bersedia berdesak-desakan sampai mati hanya untuk 5 kg. Tapi begitu mereka mendengar negara ini mengirim 20.000 ton ke negara lain, ini menimbulkan sebuah tanda tanya. Loh, kok kita jadi anak tiri di kampung kita sendiri? Nah, kira-kira begitu. Jadi beberapa di antara umat Israel yang pulang ini, itu beberapa tidak mau pulang, beberapa sangat semangat untuk pulang, tapi ada beberapa kelompok, ada kelompok yang ketiga, ada yang pulang tapi sama sekali tidak semangat membangun kembali bait Allah. Ada yang pulang tapi perhatian mereka bukan lagi membangun bait Allah, tapi membangun rumah mereka sendiri. Karena itu ada muncul nats kan, jangan sampai rumahmu lebih indah dari bait Allah. Karena beberapa di antara mereka punya sedikit kekecewaan kepada Allah atau semacam trauma, sehingga mereka mengabaikan tuntutan untuk beribadah kepada Allah. Bukankah beberapa juga orang Indonesia ini kecewa dengan pemerintah, sehingga nggak merasa penting merayakan 17 Agustus itu apa itu gitu. Hanya untuk happy doang. Itu apa? Merdeka apanya? Begitu kira-kira kan? Merdeka dari bangsa lain ya, merdeka dari bangsa sendiri tidak gitu. Begitu. Jadi itulah sehingga nanti kita lihat selanjutnya oleh Nehemia dan oleh Hagai, Nabi Hagai dan Maleaki ada semacam himbauan kepada umat Israel untuk membangun kembali bait Allah itu. Karena rupanya dibuang itu membuat menimbulkan berbagai efek ke orang Israel. Ada yang menjadi sama sekali nggak beriman, ada yang menjadi ragu-ragu, walaupun ada yang tetap beriman, ada yang memilih tuh udah tinggal di luar saja. Jadi dalam konteks kemerdekaan ini juga begitu. Ada kita yang sangat mensyukuri kemerdekaan ini kan. Beberapa yang bisa membandingkan menderitanya di zaman penjajahan, tapi ada yang sama sekali tidak
tidak peduli lagi. Ada yang masih semangat. Jadi kalau dari tema kita di Batang kelengi bangsana, Allah menyayangi bangsanya. Iya, Jadi kita jangan putus harapan lah kan. iya, Jangan putus asa. Sesuai dengan waktunya Tuhan pilih. iya. Mau berapa puluh tahun lagi kah itu? Tapi sebaiknya kita orang Kristen tetap menaruh harapan kepada Allah. Iya, makanya di nats kita ini kan, maukah engkau menghidupkan kami kembali? Iya, Jadi semacam kalau kita bawa ke konteks Indonesia, artinya kita minta, ya Tuhan segarkanlah lagi kami kembali. iya, minta ya. Berikanlah, semangati lagi kami, gitu Iya, kira-kira iya. kan. Atau hidupkanlah kami lagi, hidupkanlah kami kembali. Karena sebenarnya udah mati kayaknya Sudah gitu mati. ya kan. Jadi semacam yang kamu sampaikan tadi, panggilan pengharapan. Memang pengalaman di negeri orang disiksa bisa mematikan harapan. Nah, sekarang kita sudah pulang, lalu dia berdoa, hidupkanlah lagi semangat kami, Iya. gitu kira-kira. Jadi itulah juga ya pesan kita ya. Walaupun ada yang kecewa dengan kondisi negara kita, tapi mintalah Allah untuk menghidupkan kembali Iya. semangat kita. Iya. Karena hanya itu aja sih, tinggal jalan kita mau dari Iya. mana lagi kan. Beribadah susah, ekonomi semakin sulit, Iya. kebenaran keadilan pun ya udah kita lihat sendiri lah bagaimana, kejahatan di mana-mana. Seharusnya mereka menjadi pelindung hukum, mereka yang tidak melindungi, Iya. udah serba bingung kita. Tapi memang ya yang bisa kita lakukan tetap melakukan yang terbaik sebagai orang Kristen dan tetap percaya bahwa Allah menyayangi bangsanya. Ya, jadi kembali seperti pesannya Bapak Reformasi kan, Martin Luther. Martin Luther pernah berkata, kalau andai kata pun besok adalah hari kiamat, kalau di tanganku ada benih, tumbuhan yang harus ditanam, aku tetap menanamnya. Walaupun besok kiamat. Kan seperti mustahil kan, Iya. karena besok kiamat, besok kiamat gitu, tapi dia tetap menanam. Artinya walaupun sepertinya arah negara kita ini semakin tidak jelas, tapi sebagai orang beriman kita harus tetap berpengharapan. Iya. Bahwa suatu saat di masa depan ketidakbenaran ini akan berganti dengan keadilan. Kira-kira begitulah pesan kita di hari HUT RI ini ya. Iya, dan penekanannya di ayat yang terakhir, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Jadi kita mau ngajak semua jemaat-jemaat Tuhan di GBKP yang menonton siaran ini untuk kembali takut kepada Allah. Iya. Sehingga kemuliaan Allah berdiam di negeri kita. Amin, amin. Kita masuk ke diskusi ya. Oke. Diskusi kita. Uga di batang klini bangsa Israel suwe arah bahanta. Janah kai tekad bangsa Israel kanca mulih kuku tanah. Ya, jadi cara Allah melindungi Israel itu ya dia mengantarkan mereka pulang ya. Kemudian Allah juga menggerakkan hati Raja Kores untuk menolong mereka kan. Iya. Sehingga Nehemia yang kebetulan sebagai gubernur mendapat perintah dari Kores untuk pulang ke kampungnya sendiri dan membangun tembok. Artinya Allah berkenan itu, Allah punya cara, begitu banyak cara Allah untuk melindungi Israel ya. Jadi sama juga seperti kita. Artinya ketika Israel pulang ke kampung halamannya, ya ada semangat untuk membangun kembali yang sudah hancur kan, karena bait Allah sudah terbakar waktu itu, sudah dihancurkan ya. Itulah tekad bangsa Israel ya, setelah kembali pulang ke rumahnya. Oke, masuk nomor 2. Uga di batang klini bangsanta 10 tahun. Janah kai tekad ta ibas ia enggung klini bangsana.
Ya, kita juga bersyukur ya, Indonesia ini 80 tahun ketika negara-negara lain satu persatu pecah ya. Tapi kita masih utuh. Iya. Walaupun banyak yang mencoba untuk memecah Oh belah iya, kita, betul. tapi tetap utuh. Berganti-ganti presiden, berganti-ganti pergumulan, Berganti-ganti eh perpolitikan. ya kacau balau politik, tapi negara kita tetap utuh. Iya. Sampai detik ini, itu mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas dari rakyat ini masih merindukan Indonesia yang satu. Iya. Sesungguhnya begitu. Iya. Jadi ya kita percayalah kan kalau ini juga bagian dari perlindungan Allah. Iya, waktu COVID saja semua bisa dibilang ya, walaupun tidak semua, tapi beberapa bisa diajak bekerja sama lah kan, sehingga ekonomi kita juga nggak down banget, bisa cepat selesai dituntaskan masalah tentang COVID. Jadi itu juga bukti kalau Allah melindungi dan menyayangi bangsa Indonesia sebenarnya. Begitu banyak goncangan tapi masih bisa bertahan. Kai tekad ta, ibas iya enggong klini bangsa anta. Ya, jadi tentu ya. Yang kita bilang tadi lah kan, kami tetap berharap. Iya, berpengharapan bahwa Indonesia ke depan pasti makin baik. Iya, semakin baik. Dan itu dimulai dari kita, dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kita juga, ya apa yang bisa kita tekadta, sepertinya ya menjadi pendoa syafaat lah untuk negara kita, untuk pemerintahan yang terkecil sampai yang tertinggi. Gimana kira-kira? Kayaknya sudah ini ya, sudah bisa diperluas lah nanti oleh teman-teman kita di PJJ masing-masing ya. Usulan Denden gak usah lah ya kan? Iya. Jadi demikianlah teman-teman, kita telah membahas tentang, membandingkan tentang bagaimana orang Israel menyikapi kembalinya mereka ke Yerusalem dibandingkan dengan kita, Indonesia, menyikapi kemerdekaan kita. Kalau orang Israel juga tadi terbagi ke dalam beberapa kelompok, ada yang memilih untuk tidak pulang, ada yang memilih pulang tapi tidak bersemangat untuk membangun, ada yang memilih pulang tapi sangat berpengharapan. Tentu demikian juga kita menghadapi kemerdekaan Indonesia ini. Ada yang pesimis, ada yang yakin, bahkan ada yang pindah ke negeri yang lain. Tapi terlepas pilihan mereka, sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa Allah berkenan untuk kemakmuran Indonesia, dan itu doa kita. Jadi demikianlah sermon kita. Kami berharap agar pada sermon-sermon minggu depan kita tetap mengikuti channel ini. Dan dari Kaban Jahe kami menyampaikan salam majuah man banta krina. Shalom.